Tahun 2008, waktu Marvel Cinematic Universe baru mulai film pertamanya, yaitu Iron Man 1, DC Comics itu tuh sudah berhasil merilis salah satu film superhero terbaik sepanjang masa, yaitu The Dark Knight. Keberhasilan film The Dark Knight, salah satunya nggak lepas dari akting dari Heath Ledger, pemeran dari karakter Joker di film tersebut. Penampilannya berhasil menampilkan betapa mengerikannya kesintingan dan kesadisan dari sosok Joker. Penampilan yang luar biasa ini tentu saja semakin melegenda karena untuk mampu menampilkan sosok Joker yang mengerikan ini, Heath Ledger mengorbankan hal yang luar biasa besar, yaitu kesehatan mentalnya sendiri, yang akhirnya hancur berantakan akibat usahanya mendalami cara berpikir Joker selama berbulan-bulan untuk bisa menghasilkan penampilan mengerikan tersebut. Hancurnya mental dari Heath Ledger berujung dengan dirinya bunuh diri di usia muda. Meskipun pada akhirnya penampilannya itu diganjar oleh piala Oscar, namun dia harus rela kehilangan nyawanya demi penampilan luar biasanya itu. Tahun 2016, sosok Joker kembali dibawakan ke layar lebar dalam film Suicide Squad. Dan kali ini, karakter Joker diperankan oleh Jared Leto. Jared Leto sadar betul bahwa dia memerankan sebuah karakter yang 8 tahun sebelumnya berhasil menghebohkan dunia berkat akting luar biasa dari Heath Ledger. Dan dalam berbagai interview yang dilakukannya, Leto berusaha menyampaikan pada dunia bahwa dia bisa lebih Joker dibandingkan Heath Ledger. Nah, kalau Heath Ledger dikabarkan mendalami pemikiran Joker sehingga membuat mentalnya ambruk, Leto menceritakan bahwa dia tuh bahkan mendalami aksi-aksi Joker dalam kehidupan sehari-hari. Dia tuh melakukan berbagai prank ke rekan-rekan aktornya untuk menunjukkan bahwa dia juga bisa kok berlaku sebagai Joker. Hasilnya, ya Leto berusaha terlalu keras. Karakter Joker yang dimainkannya jadi berlebihan. Kayak terlalu berusaha aja gitu buat terlihat mengerikan sambil lucu. Dan akhirnya malah jadi bahan olok-olokan sedunia aja. Dan jelas aja filmnya pun akhirnya gagal total gitu kan. Kejadian kayak gini, sadar atau enggak, seringkali kejadian di kehidupan nyata. Kita seringkali punya ekspektasi bahwa kita bisa menyamai atau bahkan melebihi apa yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Berusaha memainkan peran yang dulu mereka pernah perankan. Mungkin itu orang yang baru resign terus kita gantiin posisinya. Mungkin itu adalah seorang senior yang jadi ketua organisasi sebelum kita. Atau bahkan sesimpel mungkin itu adalah mantan dari pasangan kita sekarang. Well, malah mungkin bisa jadi belum jadi pasangan sih, masih jadi calon gitu. Terus rasanya pingin aja gitu, nunjukin bahwa kita juga seoke mantannya dia. Dan tanpa sadar, kita tuh justru jadi fokus pada sebuah obsesi buat mengisi sebuah kekosongan yang ditinggalkan oleh orang lain. Dan bukannya berfokus melakukan hal yang benar. Hasilnya ya gitu. Buat kalian yang pernah atau malah mungkin sedang terjebak dalam kondisi kayak gitu, capek nggak sih pikiran kalian ketika dipenuhi obsesi kayak gitu? Oke, biar nggak terlalu berat videonya, gue pakai contoh cerita yang lebih ringan aja ya. Gue mau bahas soal Spider-Man, atau spesifiknya gue mau bahas soal Spider-Man di film Spider-Man Far From Home. Everywhere I go, I see his face. I just really miss him. Buat lo yang udah nonton, pasti ngerti deh soal apa yang terjadi di adegan tersebut. Peter Parker yang masih remaja harus kehilangan sosok mentornya, yaitu Tony Stark alias Iron Man, yang meninggal di film Avengers Endgame pas ngelawan Thanos. Kematian Tony meninggalkan sebuah kekosongan akan sosok penyelamat dunia. Ya gimana gitu kan, Iron Man tuh sudah bertahun-tahun jadi sosok kunci penyelamat dunia, baik sebagai Iron Man sendiri, ataupun sebagai pemimpin dari Avengers. Dan untuk Spider-Man, ini urusannya lebih personal. Karena selama ini Iron Man adalah sosok mentor yang mendidik, melatih, dan menginspirasi dia buat jadi pahlawan super yang bisa diandalkan oleh masyarakat. Dan buat Peter Parker, harus ada nih yang ngisi sosok Tony di dunia ini. Dan dia ngerasa dia yang punya tanggung jawab buat ngisi kekosongan itu. Apalagi nggak jarang gitu, ada orang yang banding-bandingin antara Iron Man sama Spider-Man. Ya ini emang cerita fiktif sih. Tapi kayak yang tadi gue jelasin di awal, ini adalah hal yang cukup umum terjadi di dunia. Mulai dari dunia Hollywood, di mana Jared Leto berusaha menjadi Joker di bawah bayang-bayang Heath Ledger, sampai mungkin sahabat lo yang berusaha menjadi pasangan yang lebih baik untuk pacarnya dibanding mantan sebelumnya dari si pacar. Nggak jarang hal ini bikin mereka frustasi, bahkan membuat mereka merasa buruk soal diri sendiri. Mungkin ini juga termasuk kalian sendiri. Coba deh gue tanya, pernah nggak sih kalian ngerasain hidup di bawah bayang-bayangan orang lain? Dibanding-bandingin lah, entah dari dalam diri atau dari orang-orang di sekitar lo, atau bahkan ngerasain gimana rasanya direndahkan setelah dibandingin dengan orang lain. Dari hal yang simpel deh, mungkin ada dari lo yang ngerasain bagaimana rasanya ketika lo dibandingin dengan kakak atau adik sendiri terkait pencapaian mereka gitu. Kata-kata dari orang lain yang melantunkan, kamu kok nggak kayak dia sih? Atau mungkin lebih parah lagi gitu. Yang lebih parah adalah kalau kata-kata itu bukan keluar dari mulut orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Ketika mulai muncul pikiran-pikiran, kenapa ya gue nggak bisa kayak dia? Atau
gimana ya biar gue bisa jadi kayak dia? Di situ tanpa sadar, kita mulai kehilangan identitas kita sendiri dan perlahan hidup kita justru sekedar cuma jadi bayangan orang lain aja gitu. Nah, ada teori psikologi yang ngomongin soal ini. Dan satu person sendiri juga udah pernah bahas sebelumnya. Teori ini namanya adalah upward social comparison. Pemikiran bahwa seseorang yang menyerupai diri kita bisa lebih sukses dan superior dari kita. Dan itu tuh malah bikin kita jadi semakin gak percaya diri atau bahkan jadi minder. Sebenarnya, dari kisah Spider-Man yang mungkin kalian udah paham ini, ada hal yang juga sama-sama mereka lakukan. Mereka itu cenderung meromantisasi figur yang mereka bandingkan dengan diri mereka. Kesannya nih ya, orang yang kita bandingin sama diri kita itu kayak keren banget ya gitu, sempurna tanpa cacat. Coba deh lihat. Di film itu, Peter Parker ngebandingin dia dengan Tony Stark, yang dianggap keren banget. Dia tuh pemimpin Avengers. Dia tuh adalah CEO dari sebuah perusahaan super besar. Dan wah, kayaknya bisa melakukan apapun aja gitu. Nah, tapi apa yang dia nggak sadar adalah mereka itu cuma ngelihat apa yang bagusnya doang gitu. Mereka tuh nggak sadar bahwa seorang Tony Stark pun itu punya masa-masa di mana dia ambyar. Kayak di film Iron Man 2 gitu, dia berantem sama sahabatnya, terus dia ngancurin rumahnya sendiri. Terus orang-orang yang diperlakukan buruk di masa lalu akhirnya jadi orang-orang yang mau dia mati serta membahayakan orang-orang yang dia sayang. Peter di sini itu juga cuma lihat suksesnya doang aja kan. Dia nggak ngeliat tuh gagal dan ambyarnya Tony Stark. Begitu juga yang kita kadang rasakan kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tuh kadang lupa bahwa orang lain itu juga orang. Ya orang artinya manusia kan. Dan manusia ya selalu punya sisi ambyar aja gitu. Selalu punya titik lemah, selalu punya titik gagal. Dan kalau kita cuma bandingin diri kita dengan sukses orang lain, tapi bukan sama gagalnya, kan jadi nggak apple to apple. Jadi nggak seimbang aja. Jadi apa coba yang bisa kita lakukan kalau kita sudah terbiasa membandingkan diri kita sama orang lain? Pertama, pahamin dulu, setiap orang tuh beda. Mau dari penampilan, sifat, kemampuan, sampai pengalaman serta jalan hidup mereka. Nah justru hal-hal kayak gitu tuh yang bikin kita beda dengan 7 miliar manusia lainnya yang hidup di bumi ini. Oleh karenanya, kalau lo secara mentah ngebandingin diri lo dengan mereka, apalagi cuma suksesnya doang gitu, ya nggak seimbang kan? Sadari bahwa sama seperti kita, setiap orang juga punya ambyar, dan itu normal, namanya juga manusia. Hal berikut yang bisa lo pahami adalah ketahuilah bahwa lo bisa keluar dari bayang-bayang orang lain. Kayak apa yang Peter lakukan pada dirinya sendiri gitu. Dia berusaha step up buat keluar dari bayang-bayangan Tony. Enough is enough kata dia. Peter Parker mau dirinya dikenal sebagai Spider-Man, bukan sekedar the next Iron Man. Di dunia nyata ini juga kejadian. Lagi-lagi misalnya seputar karakter Joker. Setelah Jared Leto gagal di film Suicide Squad, berikutnya ada aktor Joaquin Phoenix memerankan karakter Joker di film yang sangat-sangat berpusat di Joker. Judulnya Joker. Dia sadar bahwa dia nggak akan bisa menjadi the next Heath Ledger, dan dia memilih untuk memerankan Joker dengan apa yang dia miliki. Hasilnya, muncullah karakter Joker yang sangat berbeda. Kalau kita dulu lihat karakter Joker yang sinting, yang mengerikan gitu ya, di film ini Joaquin Phoenix tuh berhasil membawakan karakter Joker yang lemah, Joker yang penuh ketakutan, Joker yang insecure, dan dia tuh meranin tuh dengan bagus banget aja gitu, sampai dia tuh juga dapat Oscar, sama aja kayak Ledger, tapi dia melakukannya dengan caranya sendiri. Joker versi Phoenix adalah Joker yang sangat berbeda dari Joker versi Ledger, tapi dua-duanya sama-sama luar biasa pada ruangnya masing-masing. Nah, mungkin lo bertanya-tanya ya, kenapa sih 1% bahas ini gitu? Karena emang banyak banget orang yang konsultasi ke 1% karena masalah ini. Orang tua ngebandingin dia sama kakaknya, atasan di kantor ngebandingin dia sama orang yang udah resign, atau pasangannya menuntut dia untuk menjadi sama kayak mantannya. Well, guess what? Kalau pasangan lo mau lo jadi kayak mantannya, lo suruh aja dibalikan lagi sama mantannya. Kalau atasan lo pingin lo jadi kayak orang sebelumnya, lo suruh dia hire lagi aja orang itu. Kalau nyokap lo pingin lo jadi sama kayak kakak lo, suruh dibikin anak aja lagi gitu, sampai dapat yang sama. Gini, lo berhak untuk punya ruang untuk mengembangkan diri lo, menjadi versi sukses menurut diri lo sendiri. Itu namanya menjadi manusia yang hidup seutuhnya, bukan sekedar hidup menjadi bayangan buat orang lain. Nah, tapi itu kan kalau yang menuntut lo adalah orang lain. Kalau udah sampai diri lo sendiri yang menuntut diri lo buat hidup sebagai bayangan orang lain gimana? Menurut gue, ya itu artinya lo tersesat aja sih. Lo udah lupa siapa sebenarnya diri lo, apa yang sebetulnya lo cari dalam hidup, dan gimana rasanya hidup seutuhnya. Santai, selalu ada waktu kok untuk pulang ke hidup seutuhnya versi lo dan memulai perjalanan yang lebih sesuai dengan jati diri lo. Yuk, pulang ke jalur yang benar yuk. Coba diingat-ingat, siapa sih lo ini sebetulnya? Apa sih yang benar lo cari buat diri lo sendiri dalam hidup? Ya, kalau sekarang masih bingung jawabnya, santai aja. Take your time. Mungkin besok bisa dapat jawabannya, mungkin minggu depan atau kapan lah. Atau kalau lo bingung gimana cara melakukannya, it's okay, kita bisa bantuin kok.
1% udah bantuin ribuan orang yang tersesat dari dirinya sendiri kayak lo. Lewat program konsultasi bersama mentor 1%, lo bakal diajak ngobrol sama mentor 1% yang semuanya adalah lulusan-lulusan sarjana psikologi terpilih dari universitas-universitas terbaik di Indonesia. Lo bakal diajak buat memahami masalah apa yang lo alami, dan bagaimana supaya lo bisa perlahan-lahan keluar dari masalah tersebut dengan cara yang paling cocok buat lo. Ingat, semua fokusnya di lo. Masalahnya tergantung gimana lo mandangnya, solusinya yang paling cocok buat lo. Nah, selain sesi konsultasi, di layanan ini lo bisa dapat banyak keuntungan sekaligus. Kayak lo dapat interpretasi psikotes buat kenal diri lo lebih dalam, dan lo juga bakal dapat worksheet yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan serta penyelesaian dari masalah yang lo alami ini, serta berbagai diskon layanan 1% lainnya. Nah, buat lo yang tertarik dan sepertinya lagi butuh banget bantuan untuk keluar dari masalah membanding-bandingkan diri ini, lo langsung klik link di description box ya, atau kunjungi 1%.net. Nah, buat lo yang mau daftar, tapi butuh diskon nih supaya bisa daftar, lo coba follow IG @konsultasi.1%, biar up to date aja gitu. Jadi kalau ada diskon, lo bisa langsung cek di Instagram kita ya. Oke, akhir kata, perasaan ngebandingin diri sendiri dengan orang lain itu emang bukan perasaan yang menyenangkan. Dan lo nggak harus memendam semuanya sendiri kok. Jadi gue tunggu di konsultasi ya. Gue Rizky dari 1%, bye!